Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro and Farm. Kali ini tentang ternak kambing perah. Jadi kami dari Aksara Agro and Farm mencoba menjawab kira-kira ada sekitar kemarin 3 pertanyaan dari teman-teman yang memberikan komentar pada video ternak kambing perah. Nah, jadi untuk menjawab tersebut melalui video ini kita akan memberikan 3 cara untuk memulai ternak kambing teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa nanti kita generalisir, kita umumkan untuk ternak kambing, tapi bisa juga nanti kita spesifikkan untuk ternak kambing perah teman-teman. Nah, kebetulan Aksara Agro and Farm berada di kandang teman kami yang berada di Yogyakarta. Jadi ada 3 ini teman-teman, 3 cara untuk memulai usaha ternak kambing, khususnya ternak kambing perah. Jadi yang pertama kita bisa menceritakan ini karena kita juga mendapatkan informasi dari peternak senior yang mengelola farm ini, di mana beliau sudah cukup lama dari merintis ternak kambing perah. Bisa dikatakan awalnya dari indukan Jawa Randu, kemudian dari Sanen, kemudian beliau melakukan breeding. Dan setelah melakukan breeding, induk yang anakan yang betina bisa diperah, sampai sekarang beliau bisa memproduksi dalam 1 hari itu lebih dari 55 liter teman-teman. Nah, yang di sebelah sana itu untuk kandang baterai untuk yang diperah indukannya. Nah, jadi yang pertama teman-teman, itu cara yang pertama, teman-teman bisa belajar dari yang sudah pernah terjun. Nah, jadi seperti Aksara Agro and Farm juga awalnya salah satunya bermain silaturahmi ke kandang sini untuk belajar langsung. Kita bisa tanya alias kita bisa konsultasi, terus kita ya biasanya kalau tanya gitu kita hanya diberikan garis besarnya saja teman-teman. Terus kecuali kita memiliki kedekatan khusus, misal karena kita saudara atau kita sahabat. Nah, kalau seperti itu kita akan lebih didetailkan dalam diberikan informasi. Nah, perlu diketahui bahwa pemberian informasi ini kenapa yang senior-senior itu memberikan informasi secara garis besarnya saja, dikarenakan memang setiap kandang, setiap area itu nanti teman-teman kalau sudah terjun itu akan mengenal lebih lebih detail tentang karakter kambing, kemudian kandang yang cocok di tempat-tempat teman-teman, kemudian pakan yang memang tersedia setiap hari. Artinya jangan kita pengadaan pakan itu yang menyulitkan, artinya cukup susah untuk mendapatkan kita setiap harinya untuk diberikan kepada kambing-kambing ini. Nah, kemudian untuk cara yang kedua itu mencoba sendiri alias nyebur di ternak. Nah, ini banyak sekali resiko negatifnya teman-teman. Jadi teman-teman buang waktu dan tenaga itu lebih besar, kemudian resiko kegagalannya juga besar. Nah, yang cara kedua ini biasanya teman-teman terpaksa melakukan dikarenakan di daerah teman-teman belum ada jenis ternak kambing tersebut. Misalkan di teman-teman belum ada kambing perah, tapi baru ada domba atau gibas seperti itu, sehingga teman-teman terpaksa melakukan sendiri, membeli bibit, kemudian memulai ternak, trial dan error. Nah, itu akhirnya nanti waktu, tenaga, biaya itu juga akan lebih boros teman-teman. Nah, ini yang ketiga, itu yang cara yang paling praktis atau shortcut ya, itu teman-teman bisa belajar dari ahlinya langsung. Berbeda dengan yang pertama tadi, yang ketiga ini kalau teman-teman lihat di channel YouTube maupun di media sosial yang lain, itu ada beberapa farm yang teman-teman melakukan semacam pelatihan atau kursus. Nah, di sini memang berbayar teman-teman. Artinya berbayar itu ada ongkos biayanya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Tapi di sini biasanya memang lebih efektif dikarenakan teman-teman bisa belajar dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bibit, kemudian pengadaan bank pakan dan sebagainya, kemudian penjualannya nanti gimana, khususnya untuk ternak
kambing perah nanti penjualan susunya seperti apa, itu memang konsekuensinya kita bayar, kita ada biaya, tetapi kita minim resiko waktu dan tenaga, meskipun ada keluar duit yang memang konsekuensinya seperti itu teman-teman. Nah, biasanya untuk jaringan penjualan itu juga akan lebih mudah meskipun sama-sama kambing, tapi nanti akan teman-teman yang terjun baik di ternak domba, kambing perah maupun PE yang seni itu juga memiliki karakter perawatan market yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga di sini tentu Aksara Agro & Farm akan memberikan saran sebagai berikut teman-teman. Silahkan teman-teman melihat kondisi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, dengan melihat kondisi masing-masing, harapannya nanti teman-teman bisa mengoptimal dalam mengawali atau memulai ternak kambing tersebut. Nah, tapi bisa juga teman-teman mengkombinasi. Jadi pertama main ke kandang senior, ke beberapa kandang yang sesuai. Misalkan teman-teman memang ingin ternak domba ya, main ke yang ternak domba. Yang ternak kambing juga seperti itu. Begitu pula ternak kambing perah seperti ini. Nah, setelah teman-teman mendapatkan referensi langsung dari peternak senior, nah kemudian tidak ada salahnya teman-teman pilihannya mengikuti kursus jika ada yang berbayar. Nah, kemudian baru teman-teman melakukan praktek langsung. Dan dari situ semoga harapannya perpaduan dari ketiga pilihan itu teman-teman bisa mendapatkan hasil target sesuai dengan apa yang direncanakan. Meskipun di konten sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa dalam beternak terkait makhluk hidup jangan terlalu mengandalkan perhitungan seperti kita menghitung dengan kalkulator teman-teman ya, seperti itu. Nah, terus pesan juga dari Aksara Agro & Farm bahwa teman-teman kalau sudah menggeluti salah satu ternak kambing itu jangan berpindah-pindah. Artinya kalau sudah terjun di domba, teman-teman katakanlah entah itu breeding atau fattening penggemukan, ya jangan satu periode, dua periode belum menemukan hasil untung, teman-teman langsung melakukan pindah ke kambing. Begitu pula sebaliknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari ukuran kandang, tipe kandang, kemudian jenis pakan, teman-teman akan memformat ulang. Karena teman-teman tentu sudah tahu bahwa pakan domba dengan kambing itu tentu berbeda. Terus struktur kandang domba dengan kambing itu juga berbeda. Apalagi yang kalau sudah produksi susu ya, sudah milking, itu tentu akan butuh treatment yang berbeda. Apakah akan milking manual atau dengan alat. Apalagi teman-teman yang kambing peranakan etawa atau PE mau di breeding, di seni. Nah, kalau tiba-tiba ada gagalan langsung pindah ke domba atau ke yang lain, itu juga akan penyesuaian bank pakan dan kandang juga akan butuh waktu lagi teman-teman untuk meriset seperti itu. Makanya pentingnya fokus konsisten untuk usaha itu seperti itu resikonya. Nah, tetapi kadang juga ada beberapa teman-teman pemula itu yang melakukan semacam trial and error teman-teman. Jadi pada saat awal merintis, teman-teman itu dalam satu kandang, satu farm, ada domba, ada kambing, terus kambing pun ada yang kambing Jawa Randu, ada yang jadi antara yang perah dan penggemukan seperti bur itu juga jadi gabung. Nah, itu biasanya nanti dalam manajemen pakan, kemudian dalam hal market itu karena kurang spesifik, akhirnya pasar pun akan kurang fokus dalam pemasarannya. Lain halnya kalau teman-teman fokus, jadi dari tenaga, pikiran, kemudian biaya itu pengadaan pakan khususnya nanti itu juga operasional lah, itu biaya operasional harian itu akan lebih terarah teman-teman. Nah, itu mungkin ada jawaban dari kami, begitu pula untuk menjawab beberapa pertanyaan kemarin yang mungkin saya nilai beliau-beliau itu akan mulai terjun di ternak kambing perah, tapi ada juga yang baru terjun tapi sudah terlanjur dalam satu
kandangnya itu ada yang kambing, domba, dan jenis yang lain, sehingga itu semoga dari penjelasan video ini bisa sedikit membantu lah. Nah, nanti silahkan teman-teman kalau ingin memberikan tanggapan, sanggahan di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang ingin melihat video yang lain tentang ternak kambing, silahkan masuk ke playlist, ada ternak kambing perah di channel Aksara Agro Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.